Assalamualaikum Pak, mau begini Pak. Ya. Andika dari Watak Kota, Tribunnews Kompas Sudah Media Group. Mau nanya nih, bagaimana kesiapannya nih Pak dalam menghadapi misalnya Idul Adha nih, pemotongan kurban? Ya, kita udah melakukan monitoring ya ke lapak-lapak karena memang sekarang masih cukup jauh ke Idul Adha. Jadi baru lapak sapi yang ada di lapangan ini. Lapak kambing kita belum melihat ada lapak kambing sekarang ini. Baru lapak sapi-sapi aja. Itu sudah kita monitor. Kalau total lapak berapa Pak yang ada di Kota Tangerang Pak? Tahun lalu tuh pas 200. Tahun lalu 200. Kalau tahun ini? Tahun ini belum. Kita baru lapak sapi aja. Itu pun yang baru yang besar-besar sekitar 5 atau 6. Biasanya itu 2 minggu sebelum Idul Adha mulai bermunculan lapak kambing. Nah, situlah baru kita akan terjun lagi untuk monitor lapak kambing. Ada enggak Pak misalnya prediksi penurunan karena misalnya pandemi gitu kan, jadi warga dikit gitu yang berkurban? Kalau itu sih dinamika pasar ya. Kalau memang masyarakat secara ekonomi punya kemampuan ya mereka pasti tetap beli. Jadi itu mah kita nggak bisa prediksi berapa yang akan terjual atau tidak, karena itu diserahkan kepada hukum pasar. Pak Idin Pak, kan kalau misalnya selama ini kan kalau misalnya lapak-lapak bisa ganggu ketertiban jalan atau segala macam, ada pengawasan dari pihak Pemkot Tangerang sendiri Pak? Kita lakukan pengawasan langsung ke lapak. Bagi lapak yang memang memakan badan jalan kita dorong untuk lebih ke dalam. Dan yang kedua juga mereka memperhatikan kebersihan kotorannya ya. Kebersihan dari makanan-makanan yang memang sudah tidak dimakan lagi oleh hewan itu untuk dibersihkan. Pak, kalau misalnya protokol kesehatan Pak, ini kan di tengah pandemi gitu Pak. Kalau misalnya masyarakat beli hewan kurban itu bagaimana Pak anjurannya Pak? Kita sudah berikan petunjuk kepada para pedagang, para pelapak ya, untuk mereka menggunakan masker. Kemudian di lokasi dijualnya hewan kurban itu ada cuci tangan, ada hand sanitizer, kemudian jaga jarak. Itu yang kita terapkan. Kalau misalnya ini Pak, di situ ada yang melanggar gitu, gimana? Ada. Kalau yang melanggar resiko pedagang itu nanti kita ingatkan Sanksi. mereka. Ya. Ada sanksi yang diberikan atau? Sanksi kita tidak berupa pembubaran lapak ya, tapi kita ingatkan untuk tidak melakukan pengulangan. Pak, ada misalnya kiat-kiat nggak Pak, misalnya hewan yang sehat kayak gimana, hewan yang sakit kayak gimana gitu? Ya, teman-teman dokter edukasi masyarakat juga. Ya, teman-teman dokter hewan yang ada di kita itu kan sudah terlatih ya. Pak, kemarin kita lakukan pemeriksaan di 2 lapak besar. Itu pertama kita periksa dulu giginya untuk memperlihatkan kecukupan umur. Kemudian dia punya penyakit mulut tidak, yang dulu tahun-tahun yang sudah tuh ada 1-2 yang terkena itu. Ketiga, kemudian ada nggak penyakit di badannya, itu pun kita periksa. Kemudian kesehatan kakinya. Nah, bagi hewan yang secara fisik tidak memenuhi syarat untuk dijual, maka hewan itu kita beri tanda dan diminta untuk dikeluarkan dari barisan hewan yang jual. Itu biasanya disimpan dia di pojokan gitu. Dan ada tanda tidak dijual gitu. Kalau tahun ini ada Pak hewan yang kayak begitu ditandain? Kemarin kita sudah lakukan pemeriksaan di 2 lapak sapi yang besar itu, kita belum menemukan hewan yang sakit. Kalau tahun kemarin ada ya? Tahun kemarin ada jumlahnya kisaran? sedikit sih, cuma 1-2 ekor aja sakit. Ini kalau misalnya proses pemotongannya gimana Pak? Biasanya kan kalau pemotongan itu kan ada kerumunan ramai ditonton masyarakat. Nah, dari pengawasan dari Pemkot Tangerang sendiri gimana? Hari ini kan ada Zoom meeting ya. Kita menyampaikan pemberian pemahaman sosialisasi kepada DKM-DKM yang nanti akan memotong, kepada kelurahan-kelurahan juga yang nanti akan ikut serta dalam kepanitiaan pemotongan hewan. Itu akan menerapkan protokol COVID-19. Masyarakat tidak boleh nonton. Kemudian sedapat mungkin kalau memang pemilik kurban itu harus hadir, tadi Dinkes mengatakan sedang meminta fatwa dari MUI apakah memang harus hadir atau tidak. Sebaiknya sih tidak hadir, tapi kalau memang fatwa MUI mengatakan harus hadir ya tetap hadir. Cuma masyarakat atau panitia pemotongan hewan itu nanti daging hewannya itu dibagikan langsung saja ke rumah. Jadi masyarakat nggak perlu nonton lagi. Nah itu gimana? Kan biasanya kalau misalnya warga nih ngantri nih, kayak contoh di Al-Ajong tuh ngantri sampai panjang gitu, warga itu gimana dari Pemkot sendiri? Kalau terpaksa harus ngantri seperti itu karena memang jumlahnya terlalu banyak, yang mungkin nanti tidak akan bisa di dropping oleh panitia, karena pasti jumlah panitia lebih sedikit dibandingkan jumlah itu, maka pada saat di lokasi itu dipakai jarak gitu ya, physical distancing, sehingga di antara mereka tidak terjadi persentuhan orang-orang. Pak, terakhir Pak, ini berapa petugas yang dilibatkan gitu untuk misalnya ini pemotongan?
Seperti yang sudah-sudah satu kecamatan itu kita kirim satu ya, yang sebagai supervisor. Nanti satu orang itu akan keliling ke masjid-masjid yang memang jumlah hewan yang dipotong banyak. Jadi dia akan datang ke lokasi itu untuk ngecek, kemudian setengah jam kemudian dia pindah lagi ke lokasi lain. Karena biasanya di satu kecamatan itu tidak semua masjid jumlah hewan yang dipotongnya banyak. Ada juga musola-musola seperti atau masjid kecil itu digabungkan saja di masjid yang besar ya. Jadi petugas kami satu kecamatan itu satu, tetapi dia nanti akan bertindak sebagai supervisor. Mobile gitu ya? Iya. Mobile ngeliat gitu. Ya, kalau misalnya yang dipotong juga misalnya harus ada di ini Pak, termogan atau segala macam yang menyembelih itu. Iya, kalau itu wajib, tetap wajib. Karena di antara petugas itu harus diyakini bahwa mereka semuanya sehat. Dan juga yang dagangnya ya, yang dagangnya Kalau pasti yang dagang sudah pasti. ada tes apa PCR atau segala macam. Ada, kita monitor terus mereka dan kita periksa suhunya. Jumlah titik di sini pemotongan berapa Pak? Oh, untuk saat ini belum ada laporan. terdata ya? Belum ada laporan karena nanti itu biasanya H-5 atau H-3. Oh itu siap, makasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.